Inilah generasi terbaru Yamaha WR 155 yang dirilis oleh Yamaha Indonesia baru saja, Cak. Kita akan bongkar seperti apa detailnya karena ganteng banget. Jangan kemana-mana, Kang Mas. I bust down in that rap clout and when it once was big timing with two rollies on, just cuz mass market genocide, they never loved us. No other way to put it to my brothers. Balance is the key, always keep your peace, embrace critique. You yield what you sow indeed, full finesse just don't mislead. Service has Kang Bro, akhirnya datang juga. Semua yang sampai inginkan bahwa Cak IBB, tolong dong review yang WR terbaru. Dan IBB luluskan, alhamdulillah karena dikontak oleh Cak Stephen bahwa ternyata sudah datang, Cak, baru kemarin banget, bener-bener anget banget. Karena memang baru datang kemarin, ini adalah generasi yang paling fresh dirilis oleh Yamaha Indonesia seminggu yang lalu. Nah, Cak IBB akan mencoba untuk memberikan gambaran kesampaian pelan-pelan, Cak. Karena kalau kita ngomongin trail ini, aduh, memang yang namanya kompetisi sangat hot ya. Kompetisi luar biasa ketat antara Honda dan Kawasaki dan sekarang Yamaha. Jadi WR memiliki, ya kita lihat plus minus lah yang pasti. Tapi tenang, kita akan membahas pelan-pelan dari depan dulu ya. Kita lihat looks-nya dulu. Koyo opo sih sebenarnya yang versi terbaru ini? Yang pertama, Kang Mas, sama kamu lihat bahwa untuk generasi terbaru ini warna yang ini warnanya tuh apa ya? Ini juga bingung nih. Warnanya tuh Tosca ya kita sebutnya ya. Jadi warna Tosca ini ternyata batok lampunya ini declare warna hitam semuanya, Cak. Jadi all black, tapi oleh Yamaha ternyata diberikan pemanis nih tulisan WR. Nah, tapi ternyata warna ini untuk tulisannya ini memberikan sebuah impresi yang unik karena warnanya adalah kombinasi warna abu-abu, ada garis-garis ya. Dan kemudian juga di sini ada huruf R, tapi di sini ujungnya ada warna kuning. Jadi kalau kita perhatikan memang cukup unik sih menurut IBB dan stand out. Itu yang pasti. Jadi hijau Tosca. Hijau Tosca lah ya, sebenarnya biru pot hijau Tosca aja lah. Bingung dari kemarin begitu mulu. Kemudian yang untuk fendernya. Fendernya all black. Jadi kalau kita ngomongin mengenai basis untuk warna, memang WR yang terbaru ini sebenarnya ini basisnya itu hitam, Cak. Ini hitam, Cak. Cuman karena ada sentuhan sasisnya di clear warna Tosca, memberikan feel berbeda ya. Jadi di sini tidak ada apapun, Cak. Semuanya hitam, all black. Hanya ada di sini pemanis saja. Bukan pemanis, ini adalah untuk hangernya. Dan baru di sini ada pemanis warna Tosca juga. Kemudian untuk yang pelek-peleknya, Cak, tidak ada perbedaan ya. Jadi peleknya tetap model aluminium. Jadi memang sami mawon dengan sebelumnya. Dan tentu saja seperti biasa untuk ringnya ini sudah cukup besar, 21 ringnya ya. Dan juga untuk bottom teleskopiknya atau outer tube untuk teleskopiknya itu di warna hitam. Hitamnya semi glossy, semi doff lah. Ini PM terserah sampean lah nyebutnya ya. Dan juga sini nggak ada perbedaan, kaliper di warna hitam. Tidak ada perbedaan di sana. Sami mawon, Cak. Termasuk juga protektor di bagian depan sini, Cak, itu di warna black glossy dan juga bagian belakangnya black glossy. Semuanya all black glossy. Oke, nah sekarang kita melangkah di bagian samping, Kang Mas. Gila, Cak, ini memang selalu ya Yamaha itu paling pinter kalau memadukan warna. Warna-warna ngejreng, eye catching yang memberikan feel sporty. Dan ini IBB tangkap pada WR 155 VVA terbaru ini. Bagian samping ini kalau kita perhatikan semuanya all black ya, all black. Tapi kalau kita lihat dari dekat, maka sampai akan menemukan stripping yang warnanya benar-benar gaduh-gaduh nih. Nah, dari sini ya, WR tulisannya itu adalah warna kuning atasnya, kemudian di bawahnya sini adalah warna putih. Jadi kombinasi, kemudian 155 juga di warna putih dan R-nya warna kuning. Lalu kombinasi warnanya juga dicampur lagi nih dengan warna abu-abu yang ada garis-garisnya begini nih. Abu-abunya tuh dark grey ya, dark grey dengan tarik-tarikan light grey. Jadi kalau kita lihat bagian sininya abu-abu, bagian sininya juga abu-abu, tapi di ujungnya sini nih, sama lihat ya dari deket tuh kayak nih, lihat nih. Jadi Tosca-nya ini itu ada kayak yang doff-nya, ada juga yang warna glossy-nya. Jadi tarik-tarikannya kayak gini nih. Ini kelihatannya tuh kayak kalau kita lihat secara dari samping sini atau kita berpindah posisi itu beda-beda. Jadi gitu modelnya. Jadi keren sih. Jadi artinya ya di sini memang polosan untuk yang blacknya, tapi ada stripping yang sini. Jadi polosnya tuh bagian sini. Sininya hanya tulisan Yamaha. Ya, jadi gitu ya. Ini adalah warna terbaru yang besar kesampaian barusan ini. Dan tentu saja untuk bagian side casingnya masih sama. Jadi untuk side casing ini tidak polosan, Cak, karena Yamaha memberikan kayak semacam, nah ini ada kontur-kontur kayak ala-ala carbonize gitu ya. Jadi ala-ala karbon. Jadi feel-nya tuh nggak polos banget sehingga memberikan feel keren dan sporty. Kemudian bagian samping, Cak, ya. Jadi bagian samping tone color-nya itu sama, mirip dengan yang depan, di mana bedanya
Tulisan yang WR nggak ada kan kuningnya, jadi hanya VVA-nya aja, jadi sangat minimalis. Variable valve actuation di clear warna putih, dan di sini warna dagri seperti yang di depan. Kemudian di bagian belakang sini ada putus-putus warnanya warna Tosca. Jadi kalau kita lihat dari jauh sosoknya jadi seperti ini. Nah, beja, sampai mulai ini nggak ubah-ubah celengan orang ya, mulai kendor-kendor nggak celengan. Jadi memang kalau sampai suka trail yang fresh gitu ya, IWP harus akui bahwa warna ini memang jos gandos tenan. Cakep. Kalau saja sasisnya hitam mungkin nggak akan secakep ini. Tapi gara-gara sasisnya, Cak. Nah, sasisnya ini declare oleh Yamaha Indonesia dengan warna Tosca. Dan ini yang memberikan nuansa seperti clean atau bersih. Karena di sini pun kelihatan, Cak. Nah, di sebagian leher sini kelihatan bersih banget. Jadi kita seneng gitu ngeliatnya. Warna Tosca ini menyelimuti hampir semua sasisnya ya. Jadi dari depan sini kelihatan clean, kemudian juga bagian bawahnya kolong sini juga kelihatan clean, yang model semi double cradle ya. Jadi dari sini dia ngepang dua begitu, dan ini lihat nih sampai ke bawah sini warnanya Tosca, dan kalau kita lihat sini semuanya juga warnanya Tosca semuanya. Jadi keren sih, BTWB jadi keren, asli keren. Kalau untuk engine-nya sama, Cak ya. Engine gak ada yang berubah, engine masih warnanya warna silver ya untuk engine-nya, termasuk juga cover dari exhaust-nya juga warna silver. Jadi untuk itu sama aja, tapi untuk yang ini bikin feel-nya tuh keren abis, ganteng. Kemudian kita melangkah ke bagian konsol speedometer. Jelas tapernya ini clear warna black, blacknya black matte, Cak ya, tapernya sini. Tapi untuk crown handle bagian tengah sini itu declare warna silver sampai dengan racernya. Jadi silver, sini black, ya black semuanya. Dan yang keren ya ini kita lihat dari atas ini, waduh sasisnya mas. Warnanya warna Tosca Kang Mas, jadi ganteng tenan dari situ ya. Dan juga kalau kita lihat di bagian sini, Cak, tutup bensinnya ditulis warna abu-abu. Jadi abu-abunya agak gelap gitu ya. Nah, mungkin kalau di kamera agak beda ya, tapi kalau di aslinya tuh agak gelap modelnya. Nah, kalau untuk jok-joknya, Cak, memang kalau trail ya joknya tuh kayak triplek ya, keras. Jadi sepertinya untuk saat ini yang mengenai jok ya tidak berlaku buat WR. Yamaha kan terkenal empuknya nih, tapi karena ini trail ya pastinya keras, Cak. Karena untuk trail ya, untuk crosser kan nggak butuh yang empuk-empukan, Cak. Yang penting bisa ngegas, bisa stabil, itu yang menjadi pilihan mereka yang utama ya, maksudnya ya. Seatnya ini polosan semuanya, tapi ada sabuk di sini, Cak. Jadi nggak ada stitching atau jahitan sama sekali di sini, semuanya polosan black begitu. Tapi di bagian sini, nah ini ada sabuk, baru ada jahitan gitu. Dan pastinya semuanya black di sini, Cak, all black sampai di belakang. Tapi di ujung sini ada tulisan Yamaha ya. Jadi tempelan stiker Yamaha, dan kemudian di sini ada logo emblem Garbutala. Untuk yang lainnya sama aja ya, seperti ini. Seperti lampu sen masih legendaris kita yang tidak pernah tergantikan dari dulu. Ini adalah kalau nggak salah dulu Bison pakai ini juga sih, Bison ya, IWB masih inget banget. Dan ini tetap dipertahankan. Tapi yang jelas ya harusnya material beda ya, karena ini kan untuk trail ya, untuk cross gitu ya. Cross itu biasanya harus tahan patah, dan sepertinya mungkin harusnya demikian yang ini ya. Lah, kemudian untuk yang belakang sini, Cak, monoshocknya. Nah, monoshocknya Kang Mas ya. Monoshocknya ini warnanya kuning, Cak. Jadi kalau kita lihat monocrossnya itu springnya itu warna kuning. Jadi kelihatan nggak kira-kira dari kamera ya? Ini sudah menggunakan link ya monocross. Jadi kayak gitu, link monocross tuh kayak gini. Ini ada linknya. Jadi ini memberikan feel ketika ayunan menghantam sesuatu itu pasti lebih lembut, karena dia nggak langsung ya. Jadi dari swing arm sini dia nggak langsung dialirkan ke suspensi, tapi diserap dulu sama linknya di sini. Jadi lebih lembut. Dan belakang ukurannya pastinya 18 inci. Jadi nggak ada yang berbeda di sana. Termasuk juga dari ukuran ban-bannya ya masih sama, Cak ya. Ukurannya tuh 4,10 ya. Jadi sama lah, nggak ada yang berbeda di sana. Dan juga untuk warna ya, warna dari kalipernya masih hitam dan single piston untuk kaliper remnya. Kemudian untuk swing armnya juga dipilih warna black yang kotak ya, jadi nggak ada perbedaan di sana. Terus bagian samping sini, Cak, nah itu ada cover pastinya, jadi cover plastik ini ya, cover plastik. Dan yang unik adalah walaupun sasisnya hitam semuanya, tapi ternyata untuk footstep tubnya ya, maksudnya untuk yang besinya ini dikelir warna hitam. Ini concrete, Cak, kayaknya ketinggalan kali cat kayaknya nih ya. Jadi part yang sama yang sebelumnya. Jadi ya bedanya di situ sih, ini hitam, sementara di sasisnya adalah warna Tosca. Radiatornya ya, kalau kita lihat ya sama aja sih ya, gak ada berbeda, dan frame-nya seperti ini sosoknya. Nah, jadi sekilas informasi, termasuk juga header dari knalpotnya yang dikelir warna hitam. WR itu sebenarnya sebuah trail yang cakep untuk IWB, desainnya keren.
desainnya khas banget Yamaha. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang mengatakan, ini kenapa Cak IWB suspensinya kok belum upside down? Nah, ini memang komen-komen teman-teman. Tapi kalau secara fungsi, seharusnya walaupun dia belum upside down, tapi dia sudah teleskopik dengan ukuran 41 mm. Jadi ini kalau kita lihat size-nya itu di atas rata-rata, Cak. Biasanya kan hanya 38 mm, 37 mm, tapi ini walaupun masih teleskopik, untuk tube-nya ya, jadi inner tube-nya itu udah gede. Artinya ya apa? Harusnya daya serapnya lebih bagus, dan teman-teman mengatakan demikian, bahwa daya serap untuk suspensi ini cakep ya. Hanya saja, nah ini kita kan kadang-kadang nggak butuh hanya fungsi, Cak. Kadang-kadang kita butuh sesuatu itu yang secara visual, bener nggak? Kalau saja ini upside down kan pasti lebih ganteng. Jadi intinya kalau mencari kegantengan, ya memang seharusnya upside down. Semoga saja lah Yamaha ke depan ya. Jadi nggak hanya bermain kosmetik, nggak hanya bermain dari sisi stripping dan warna, tapi ke depan ada improvement di sektor suspensinya. Tapi pertanyaannya, regane piro Cak IWB kalau pakai upside down? Apakah bakal naik ya? Pastinya, Cak, karena ongkos produksi untuk suspensi upside down itu lebih mahal dibandingkan teleskopik, itu pastinya. Dan secara teknikal memang performanya akan lebih baik suspensi upside down, pasti. Karena kan gini, kalau kita lihat secara looks-nya ya, kelihatan banget bahwa untuk inner tube-nya itu dipegang oleh crown handle di sini nih, ya kan? Jadi yang kecilnya, Cak. Sementara yang besarnya outer tube-nya itu di bawah. Pasti secara rigidity ya, istilahnya kekakuannya lebih baik kalau yang outer tube-nya dipegang oleh crown handle di sini, segitiganya. Makanya kalau kita lihat motor-motor racing, motor-motor yang high performa, ya pasti menggunakan upside down karena lebih rigid, lebih presisi, lebih baik soal stabilitas. Mungkin untuk menekan cost juga, kita berharap lah ya akan diimprove oleh Yamaha Indonesia bahwa kedepannya akan menggunakan suspensi upside down. Untuk generasi terbaru WR155 versi yang paling fresh ini, Cak, tidak ada perombakan apapun dari sektor dapur pacu. Jadi masih mengandalkan mesin yang powerful di kelasnya, yakni SHC 4 katup VVA, di mana mampu memutahkan tenaga hingga 16,4 PS pada 10.000 RPM serta torsi maksimum di angka 14,3 Nm pada 6.500 RPM. Dan kompresi mesinnya cukup tinggi, yakni 11,6 dibanding 1. Sementara untuk lain-lainnya, pastinya motor ini sudah 6 speed. Dan kalau sama nanya mengenai total untuk olinya, nah untuk oli penggantian secara reguler itu di angka 0,95 liter. Kelebihan lain pada motor ini yakni kapasitas tangkinya mencapai 8,1 liter, dan yang jelas motor ini sudah dibekali dengan tachometer. Artinya apa? Secara general ini adalah generasi refreshment saja, jadi penyegaran warna dan juga stripping. Secara spesifikasi plek ketiplek sami mawon dengan sebelumnya, Cak. Nunggang di atasnya seperti apa sih tingginya. Dan ya ini motor sih namanya trail ya, dia memang tinggi, Cak ya, tapi kalau sudah kita naik ya, maksudnya itu secara suspensi pasti dia turun, jadi nggak merepotkan sih. Menurut IWB sih oke sih, standar sih, tingginya oke lah. Ini mirip-mirip dengan CRF 150 ya, ini tinggal dikeber aja nih Wan, nggak ada kuncinya sih. Tapi sama aja sih, Cak, nggak ada perubahan dari sektor dapur pacu, di mana untuk WR ini ternyata masih dibekali mesin yang sama, di mana powernya di angka 16,4 PS dengan torsi di angka 14,3 Nm/m. Jadi nggak ada perbedaan di sini. Tapi kelebihannya ini sudah VVA, artinya secara power atas pasti lebih baik dibandingkan dengan para kompetitornya, itu pasti. Karena ya secara teknis begitu, Cak, valve variable ya, dan juga motor ini sudah dibekali dengan tachometer. Jadi tendangan RPM lebih bet itu pasti lebih puas. Nah, Kang Mas, kalau sampean lihat tadi warnanya benar-benar ngejreng banget, gila, dari depan, samping, bahkan juga kalau kita perhatikan dari jauh pun rasanya jadi lebih eye catching. Apalagi, Cak, sasisnya, Kang Mas. Sasisnya istimewa banget karena dengan di-clear warna Tosca seperti ini jadi terkesan clean. Jadi ya kita jadi ngiri sih, kenapa sih warnanya nggak dari dulu dikeluarin oleh Yamaha Indonesia, bener nggak? Baru dirilis mungkin sekitar seminggu lalu dan alhamdulillah sudah ada di Yamaha SPW. Jadi sampean kalau naksir motor ini segera merapat atau DM ke Instagram Yamaha SPW. Timbang nanti sudah kejual, Kang Mas. Jadi siapa cepet dia dapat. Oke? Jadi kalau untuk harganya sampai lihat aja di deskripsi ya. IWB juga lupa masalahnya harganya. Oke, jadi itu aja sih informasi IWB. Semoga memberikan pencerahan buat sampean yang mungkin memang menunggu warna ini, karena kemarin banyak yang komen, "Cak IWB,
ada warna baru WR nih kapan? Tenang Kang Mas ya, IWB akan selalu memberikan yang terbaik buat sampean semuanya supaya yang subscribe IWB Iwan Benaran tidak ketinggalan kereta tentang apapun motor yang ada di Indonesia. Oke? Jadi matur nuwun sampean sudah menonton video Benaran seperti biasa, IWB sudah dulu. Dan kalau sampean suka video sampean like, share dan subscribe, nyalakan lonceng Jolalica dan jangan pernah lupakan untuk sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.